ajaran kita bukan ajaran mencaci maki. Mendoakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Gimana akan nyampai kepada innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu? Kalau bikinannya kayak sesat itu salah. Dan cukup ini. Abaina. Apa hukum mungkin? Abaina ahlul bait, ahlun nabi. Ya kan? Dari ahlul bait yang tasib ila Nabi Muhammad bila syak ada semuanya nasabnya. Ya. Kenapa? Biar bughdu ali Muhammad, biar apa? Kafir. Itu yang dimaksud syaitan, orang-orang seperti itu. Mantep dia dikasih argumen dengan syaitan, dijauhkan dengan orang-orang saleh. Caranya benci dulu. Dikasih doktrin dulu, benci semuanya. Khurafat, pokoknya kalau cerita apa bohong. Padahal kalau kita percaya dan itu bohong kejadian, itu kita nggak dosa. Tapi kalau dari wali Allah kita mengingkari, kita nggak percaya dan itu terjadi, nifaq, kita munafik, dosa besar. Allah yang ngomong, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sebaliknya, orang-orang yang membenci aulia Allah itu akan diberi ketakutan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam berbuat baik, dan akan diberi kemantapan hati ketika berbuat salah, mengucapkan yang salah, berjalan di jalan yang salah. Nah, semuanya nggak ada yang keluar dari Al-Quran, nggak ada yang keluar. Nah, makanya kita berdoa terus, ya Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa millah sayyidina rasulik sallallahu alaihi wa alihi. Karena ini waket ini tendernya setan ini habis-habisan nih. Biar kita jauh dari majelis ilmu, jauh dari ilmu, terus deketin dunia. Digerakin Yahudi kurang efisien ini. Ya udah efisien lah, HP, TV itu merusak. Bikin Muslim dengan Muslim pecah, berantem. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Rahman, ngasih tahu ke kita. Pegangin kata Rasulullah, alaika bisawadil a'zam. Pegang muslimin yang terbanyak, yang paling banyak. Man syawadil a'zam? Ahlus sunnah wal jamaah al-asyair as-sufiyah 90%. Oke lah kalau mau dipotong 10% nggak apa-apa. Masih mayoritas apa enggak? Pegangnya yang mayoritas. Di hadis lain menguatkan hadis ini, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku nggak bakalan bersepakat semuanya dalam kesesatan. Ziarah kubur sesat, nggak bakalan umatku berziarah kubur. Karena ini sunnah. Jadi Nabi itu dari Nabi, pokoknya setelah Nabi Adam, Nabi Idris itu ziarah ke Nabi Adam. Nabi Nuh ziarah ke Nabi-Nabi. Cuman dia perlunya harus ada teks gitu maksudnya ya. Karena Nabi Idris yazur Nabi Ibrahim Adam, karena Rasulullah SAW yazur indah. Padahal ada juga ya, walaupun teksnya nggak seperti itu. Lah kalau memang pakai teks semua, ulama buat apa? Fungsi ulama yang kata Rasulullah SAW, al ulama warathatul anbiya. Itu fungsinya suruh ngapalin Quran, ngapalin kutubus sittah, terus nyuruh orang ngapalin. Gimana paham mereka nanti? Hukum kreditan, hukum calo, nggak paham, nggak tertulis. Tetap harus pakai ijma' wal qiyas. Itu fungsinya ulama. Ulama kok ngapal gitu, atau orang kafir banyak yang ngapal Al-Quran untuk apa? Merusak muslimin, bukan merusak Islam ya, merusak orang-orang Islam gitu dirusak. Acep dari dulu ya begini. Seorang 1,8 miliar, 1,6 merusak Islam. Yang 200 juta atau 100 juta bilang apa? Penegak Islam, penghidup sunnah, penegak kitabullah wa sunnati nabiyyi. Hadisnya aja yang dipakai sudah tidak sekuat hadis yang harus dipakai. Kitabullah wa itrati ahlu bait. Dia bilang pakainya hadis-hadis yang sahih dan lain sebagainya. Tapi paling gampang mendhaifkan hadis
Ini hadis yang sahihnya dipakai. Di Sahih Muslim yang dikatakan ya, taraktu fikum amrayn in tamassaktum bihima lan tadillu min ba'di abadan kitabullah wa itrati ahli bait. Kenapa kok enggak wa sunnati? Ini sunnah Nabi semua ini di sini. Kana khuluquhul Quran. Dan adalah Nabi Muhammad itu akhlaknya ada semua di dalam Al-Quran. Kau nyaluk tuturi sama itrati. Man hada Muhammad? Man huwa sallallahu alaihi wa ala alihi? Man huwa sahibul mi'raj? Jangan nanti cari ulama ketemunya Badui. Banget. Akhirnya Allah digambar-gambar seenaknya sendiri. Paham ya? Disitulah ilmu. Jangan sampai kita terlambat untuk talibul ilmu. Ini wanti-wanti Rasul minal mahdi ila mahdi. Biar kita enggak jauh dari tadi ayat tadi Rabbunallah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Terusannya apa? Tatanazzalu alaihimul malaikata alla takhafu wa la tahzanu. Dari dulu Ahlus Sunnah wal Jamaah, Sufiyah, Al-Asy'ariyah, ya, apalagi dari Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW dibunuh, dikejar sampai di markas Habaib, ditembak. Apa yang mereka dendam? Dia seperti kakeknya Al-Husain dan seperti kakeknya Al-Husain sallallahu alaihi wa alihi. Dia berdoa agar Allah mengampuni dosa yang menganiayanya. Makanya Rasulullah SAW bilang Ahlul Bait al-Mustafa tuhrihum amanul ard. Jadi pendiskreditan Ahlul Bait Nabi berarti merusak keamanan bumi ini. Jelas ini teksnya. Ahlul Bait al-Mustafa tuhrihum amanul ard fatakir. Jadi ente punya hadas batin itu bisa wudu dengan Ahlul Bait. Kalau hadas zahir kan pakai wudunya pakai air. Kalau hadas batin wudunya pakai apa? Ahlul Bait Nabi Muhammad. Hum amanul ard fattakiri syubbihu bil anjumi zuhri. Itu jangan ngecak-ngecak sama Ahlul Bait ku, keluargaku, dzurriyyahku. Mereka itu kayak bintang. Kalau ente bilang bintang itu dan bintang itu tinggi, itu ente gila. Itu enggak tahu kan tinggi mana. Kalau bilang terlihat dari sini besar ini dan itu enggak apa-apa. Nah, ini enggak tanggung-tanggung lagi. Gurunya setan sih, jadi nggak tanggung-tanggung seperti itu. Jadi lidahnya mudah sekali untuk menyalahkan orang. Dia jauhkan itu sama setannya itu, ustadznya itu, ustadz setan itu dijauhin dengan hadis-hadis Rasul yang mengatakan apa? Hasibu qabla an tuhasabu. Introspeksi itu jangan nyalain orang, jangan tak lihat kesalahan orang, lihat dijauhin dari hadis itu. Bilang kitab Allah wa sunnati Nabi, iya nggak hafal sunnah-sunnah, nggak hafal. Wah, soalnya super, tapi ini lupa dia. Innal ladzina qalu rabbunallah. Dia lupa qul la as'alukum alaihi ajran illa mawaddatan fil qurba. Dia lupa dengan innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Ini penguat ente untuk siratal mustaqim ente Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Di hadis dikatakan asbatukum ala sirat asyaddukum hubban li Ahlul Bait. Di riwayat tsani asyaddukum hubban li Ahlul Bait wa ashabi. Ente tambah cinta ente, mantap cinta ente dengan keluarga Nabi Muhammad, ente akan melenggang ke siratal mustaqim di mana bawahnya jahanam. Akan melenggang santai. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Nggak ada yang lewat, kata Rasulullah lewat. Tapi orang nggak ada yang lihat itu kalau siratal mustaqimnya itu sungkem sama Rasulullah SAW. Hasyukal Rasulullah SAW masuk, ya dingin semua nanti nerakanya. Itu kan pintu awal neraka itu jahanam. Habis itu baru dipilih-pilih ada sair, sagar. Dan ini lagi milih-milih apa? Dia anak mau benci Jailani biar anak masuk sagar. Anak mau benci siapa namanya Sayyidina Imam Al-Rifai atau Syadili biar anak masuk jahid. Nah kalau Abu Jahal Utbah bin Rabi'ah mengatakan Nabi Muhammad demi Allah telah jadi Rasul, dia orang yang baik, ada bilang yang jujur, tapi kenapa kok turunnya apakah yang dijadikan Nabi enggak dari Bani Mahzum atau dari Abdul Manaf?
Abdus Syams. Nggak terima cuma gara-gara ego. Nah kalau ini enggak, lebih dari kufar Quraisy, karuan kalau itu. Itu kafir sudah penyembah berhala. Nah, karena dia udah Islam, udah dituntun. Sing api. Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah. Ini hadis sahih. Ahasinukum akhlaqa. Ya. Di hadis lain, ini hadis ini dulu kita bahas. Orang yang paling dekat denganku di yaumil qiyamah adalah yang akhlaknya terbaik. Wal akhlak hada, yang paling utama adalah qalb, yang kedua lisan. Kifil akhlak yang baik dengan gampang memudahkan mengatakan orang-orang sebelumnya kafir. Fir'aun, Anda kembalikan ya. Dajjal, Namrud, kita tidak suruh wiritan laknatullah, Dajjal, laknatullah. Enggak pernah ikut ajaran Rasulullah wala ashab Rasulullah wala enggak. Ini enggak kayak wiritannya mereka. Nah, jadi kalau ente dikasih basirah, moga-moga dikasih basirah supaya kita yang memandang. Ente lihat kayak syaitan. Syaitan, Allah yahdina wa yahdihim ya. Semoga Allah beri hidayah kita dan mereka selalu ya menegakkan kita dalam iman dan Islam. Amin. Itu nggak bisa satu sunnah, satu ayat pun kita kerjakan tanpa mutaba'ah, mengikuti. Ya mengikuti siapa Nabi Muhammad? Dan cuma ente mengikuti Nabi Muhammad. Tinggi banget kayak ente bilang gitu kan, kelihatan tuh, ntar tak pegang bulan tuh. Gila nggak itu orang? Sama persis, bahkan lebih gila. Wali-wali Allah Ta'ala masih bisa pegang. Bang, ente lebih gila lagi. Mau loncat ke Nabi Muhammad. Loncat ke Bukhari dulu, habis itu nggak pakai madhab, pakainya ke Bukhari, habis Bukhari Nabi Muhammad SAW. Padahal Imam Bukhari pada Abu Syafi'i. Seperti itu orang-orang yang dibodohkan hatinya. Yahfazunul Quran, ahyanan mereka itu pada hafal Quran. Doa. Yahfazunul ahadits, hujjah mau. Tapi Sayyidina Ali udah ngasih tahu. Rubba alim qatalahu jahluhu wa ilmuhu ma'ahu la yanfa'uh. Berapa banyak orang alim qatalahu jahluhu, disembelih sama kebutuhannya sendiri yang kecil. Kemudian apa itu kebutuhan? Hasadan min indi anfusihim, rasa iri dengan ahlul bait Nabi. Kenapa kau dihormati? Kan inna akramakum indallahi atqakum. Sadaqallahul aliyul azim. Tidak jadi itu aja. At-tuqa, apa itu arti takwa? Mutaba'atin Nabi. Sehingga sampai kita dalam martabat takut kepada Allah itu takwa. Nah, Nabi nyuruh apa? Kitab Allah wa itrati ahlul bait. Berarti ada spesialnya enggak itrah? Disuruh sama Rasulullah SAW. Rasulullah itu udah ngotek-ngotek. Khairul makhluk bashar. Sebaik-baik makhluk Allah itu manusia. Wa khairul bashar al-arabi. Sebaik-baik manusia itu bangsa Arab. Wa khairul Arab Bani Hashim. Wa khair Bani Hashim ana. Wa khairul Arab Quraisy, wa khairul Quraisy Bani Hashim, wa khairul Bani Hashim ana. Rasulullah udah ngasih batasan-batasan. Wah, enggak fair. Enggak fair lah yang punya. Yang punya kan Allah kok. Itu mereka itu mau ngomplain Allah cuma enggak ada celah. Kita bahasain aja ya. Kenapa sih kok Nabi Muhammad sing jadi Nabi? Kenapa sih kok ahlul bait kudu kon hormati binasil Quran wal hadis? Santai kata setan, royet kata iblis, royet kata ulama isu, tak kasih jawabannya. Setan kali berkasih jawaban sama mereka. Anggap aja dulu tasawuf, itu banyaknya ahlul bait di tasawuf. Pukul kitab yang rujukannya dia Ghazali, pukul Nawawi, dikata-katain Imam Nawawi, dia membuat madrasah Nawawiyah, kadzdzab, pembohong. Dia mencaci maki Imam, dan anak tahu kitab namanya, kitabnya tahu. Imam Syafi'i dikatain juga. Tapi lebih dikatain Imam Nawawi, gara-gara Imam Nawawi sufi, tasawuf. Udah gila, sufi itu bersih. Jadi pinginnya jababirah gitu kita namanya ya. Orang yang keras, pemaksa. Sufi itu bersih.
Asli pelajaran sufi itu tasfiyatul qulub. Ziarah kubur apa? Biar kita ingat kita akan masuk sini. Takut sama Allah, menambah amal soleh, itu bersihin hati apa enggak? Tawassul, biar kita jangan jumawa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Dia bilang apa? Wasilahnya itu iman. Ini tidak baca, ini gobloknya dilihatin ya Allah Ta'ala. Barusan aja Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Kau bertawassul gimana? Ya ayyuhalladzina amanu attaqullah, bertakwalah kepada Allah dan mintalah perantara. Terus gimana minta perantara? Kalau kita nggak tawassul dengan cara berdoa, enak gitu, mentidak sahkan, menganulir keislaman orang yang udah Islam dari awal, mundu alif sanah, dari 1000 tahun udah Islam ya, dipotongin, digigit. Wali Songo Hindu Buddha di sini, nggak ada Hinduis itu, nggak ada, dibantu, ibadahnya dibantu, digendeng, paling kuil, Pak Nyembah Reco di gendeng. Kenapa? Mutaba'an li jaddihim, ikut kepada simbah mereka Wali Songo. Al-ulama baik, sadah asyraf. Apa? Innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Mau datengin sekalian itu ulama-ulama yang kayak apa fasihnya, omongan apa bacaannya, tetap dengan keikhlasan para wali-wali Allah, keistiqomahan penerusnya, insyaallah ahlus sunnah wal jamaah selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun.